Shalom. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang keripik singkong matematika balado atau yang disebut juga dengan kesika balado. Rancangan ide usaha ekonomi kreatif di bidang pendidikan matematika. Perkenalkan, nomor absen 19 atas nama Frita Fali Afnal Afid dengan NIM 2219001, dengan nomor absen 24 atas nama Delia Warihana dengan NIM 2219006, nomor absen 25 atas nama Elizabeth Beatrix Tai dengan NIM 2219007, dengan nomor absen 58 atas nama Andela Sandrini Wulang dengan NIM 2219050, nomor absen 59 atas nama Anggrenita Anamaya dengan NIM 2219051. Ide wirausaha di bidang pendidikan matematika. 1. Kebutuhan akan makanan yang bervariasi dan juga bernilai gizi tinggi telah mengalami peningkatan. 2. Potensi salah satu komoditas pangan yang patut dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan ini adalah umbi-umbian seperti singkong. 3. Banyaknya produk olahan dari singkong menjadi alasan utama mengapa singkong perlu dikembangkan dalam pengolahannya. 4. Berbagai jenis olahan langsung terdiri dari produk olahan kering, misalnya keripik singkong dan kerupuk singkong, dan produk olahan semi basah, contohnya tape, getuk, dan makanan tradisional lainnya. 5. Dari berbagai jenis makanan tersebut, keripik singkong merupakan produk yang cocok untuk kalangan petani. 6. Apabila ditinjau dari aspek ekonomi, usaha pembuatan keripik singkong mempunyai prospek yang menggembirakan. 7. Seiring dengan popularitas dan masyarakatnya keripik singkong sebagai makanan ringan yang lezat dan bernilai gizi tinggi, maka permintaan konsumen dan pasar terhadap keripik singkong di berbagai daerah terus meningkat. Yang pertama, jajan keripik singkong merupakan makanan yang sudah banyak digemari oleh orang banyak dan disukai oleh banyak kalangan mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Kedua, keripik singkong sudah banyak yang membuat dan menjual dengan berbagai aneka rasa, contohnya rasa gurih, renyah, dan pedas. 3. Usaha keripik singkong saat ini terjadinya penurunan minat keripik singkong, contohnya banyak di kios-kios yang tidak terjual. Untuk itu, produk keripik singkong yang kami buat agak berbeda dengan keripik singkong yang lainnya. Berikut potensi kelompok dan potensi lokal yang mendukung. 1. Kelompok sudah mempunyai pengalaman dalam mengolah singkong seperti keripik singkong. 2. Pada mika dan kemasan dicantumkan rumus-rumus matematika yang membantu untuk mengingatkan rumus-rumus matematika. 3. Olahan keripik singkong ditaburi dengan bumbu balado yang dapat membedakan keripik singkong lainnya. 4. Kelompok mempunyai kemampuan untuk berbisnis. 5. Melimpahnya singkong. 6. Mampu bersaing. 7. Banyaknya peminat olahan singkong. 8. Harganya mudah dijangkau oleh masyarakat atau harganya murah. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai analisis SWOT awal. Analisis SWOT awal dari keripik singkong matematika balado yaitu terdiri dari yang pertama, kelebihan usaha. Kelebihan dari usaha kami yaitu enak dan gurih, memiliki rasa yang enak dan gurih, terbuat dari bahan baku yang berkualitas, mempunyai kemasan yang kuat, bersih, dan mudah dibawa kemana saja. Yang berikut, mempunyai harga jual yang terjangkau, serta mengingatkan rumus-rumus matematika kepada konsumen karena dalam kemasannya terdapat rumus-rumus matematika. Sedangkan kelemahan dari keripik singkong matematika balado kami yaitu mempunyai kompetitor yang memiliki jenis produksi yang sama. Yang kedua, tingkat fluktuatif dari harga bahan baku produksi yang bisa berubah-ubah. Yang berikut, faktor masyarakat tertentu yang lebih suka membuat sendiri cemilan daripada membelinya. Sedang yang terakhir, biaya distribusi yang terkadang bisa membengkak karena kemacetan. Selanjutnya, analisis SWOT awal yang berikut mengenai peluang.
Peluang dalam usaha keripik singkong matematika balado kami yaitu yang pertama, menjalankan usaha makanan ringan seperti keripik singkong dengan bumbu balado membuat olahan keripik singkong memiliki rasa yang berkualitas. Yang kedua, di sekitar usaha terdapat sekolah yang ramai siswanya sehingga menjadi peluang usaha yang bagus sebagai langkah awal karena dapat menjadi tempat pemasaran. Yang ketiga, di sekitar lokasi usaha banyak kedai-kedai warung yang ramai sehingga dapat dimanfaatkan untuk menjual produk dengan murah sehingga dapat dititipkan di warung-warung kecil untuk didistribusikan. Selanjutnya, ancaman dalam usaha kami yaitu yang pertama, semua lapisan masyarakat menyukai camilan terutama yang berbahan baku singkong. Yang kedua, menyasar lapisan masyarakat yang butuh camilan praktis untuk kegiatan yang mobile. Yang ketiga, masyarakat suka dengan camilan yang terjangkau. Selanjutnya kita masuk pada profil usaha. Profil usaha dari Kesika Balado atau keripik singkong matematika balado merupakan sebuah usaha jajanan atau cemilan yang dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kesika balado sendiri dibuat dengan cara digoreng, kemudian ditaburi dengan bumbu balado, dan pada kemasannya dicantumkan rumus matematika untuk mengingatkan dan menambah wawasan pembeli tentang rumus-rumus dasar matematika. Selain itu, Kesika balado juga memiliki manfaat bagi kesehatan, seperti sumber serat, sumber karbohidrat, protein tinggi, vitamin K, vitamin B kompleks, mineral penting, dan dapat melancarkan pencernaan. Selanjutnya kita masuk pada visi-misi dari Kesika, yaitu visinya menciptakan sebuah merek dagang kompetitif dengan mutu kualitas yang terbaik, yaitu menghasilkan sebuah merek dagang yang bermutu tinggi atau yang berkualitas. Sedangkan misi dari produk kami yaitu Kesika Balado, misi yang pertama memberikan hasil produksi dengan mutu yang terbaik kepada masyarakat. Yang kedua, menggunakan bahan baku berkualitas dalam memproduksi keripik. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat, selalu menjaga kualitas produk demi kepuasan konsumen. Yang kelima, melakukan AMDAL atau analisis dampak lingkungan. Strategi keripik singkong. Yang pertama yaitu mengutamakan kualitas produk keripik singkong mulai dari pilihan nama, kemasan, cita rasa, maupun fungsinya serta kesehatannya juga sangat diperhitungkan. Yang kedua, membangun profesi bisnis yang super efisien dan mampu terjual produknya dengan harga yang kompetitif. Yang ketiga, membangun hubungan yang intim dengan para pelanggan dengan harapannya akan tercipta relasi yang langgeng dan berkemajuan. Selanjutnya, target dari keripik singkong. Target dari pemasaran keripik singkong matematika yaitu siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum. Selanjutnya, jenis usaha. Keripik singkong yang diolah dari singkong asli yang didirikan sejak tanggal 21 Januari 2022. Selanjutnya, organisasi bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis dalam usaha keripik singkong matematika ini adalah berbentuk firma. Etika bisnis pada usaha keripik singkong yaitu dengan membangun hubungan baik antara produsen dan konsumen. Bisnis dan lingkungannya. Yang pertama, keripik singkong matematika balado merupakan keripik singkong varian baru yang berbeda dengan keripik singkong lainnya. Yang kedua, sehingga mampu bersaing dengan usaha keripik singkong yang sudah ada dengan keripik singkong yang kami buat.
Yang ketiga, strategi yang digunakan dalam pemasaran yaitu dengan mempromosikan di media sosial atau dari mulut ke mulut. Yang keempat, ancaman yang mungkin dihadapi yaitu ketersediaan bahan dasar singkong. Yang kelima, untuk mengantisipasi ancaman tersebut maka dilakukan penyetokan singkong untuk kebutuhan produksi ke depannya. Selanjutnya, manajemen dan organisasi. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Melakukan tahap perencanaan berupa bahan yang dibutuhkan untuk membuat keripik singkong. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Untuk bisa menyelesaikan usaha ini, maka dilakukan pembagian tugas. Yang ketiga, pengarahan atau koordinasi. Dalam tahap ini, mengarahkan anggota kelompok supaya semua bisa mengambil bagian. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Untuk membuat usaha keripik singkong dibutuhkan pengawasan supaya bisa berjalan dengan baik usaha tersebut. Selanjutnya saya persilahkan teman saya untuk menyampaikan materi berikutnya. Saya akan melanjutkan materi manajemen kantor dan sistem informasi dan teknologi. Untuk yang pertama, untuk mencapai tujuan dengan cara seefisien mungkin, yang harus diadakan penataan agar pekerjaan tersebut berjalan dengan baik. Yang kedua, sistem informasi dan teknologi. Informasi merupakan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, karena sistem informasi merupakan suatu permintaan atau kebutuhan bagi perusahaan. Yang ketiga, sedangkan teknologi informasi merupakan suatu penyediaan dari kebutuhan perusahaan. Yang keempat, kedua aspek tersebut haruslah saling terhubungan dengan menentukan bahwa teknologi informasi merupakan sebagai salah satu hal penting untuk membangun suatu aplikasi yang dapat beradaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan dinamis perusahaan. Yang kelima, di sisi lain, sistem informasi dan teknologi informasi memiliki komponen strategis dan taktis. Pemasaran dan perilaku konsumen. Yang pertama, personal selling, yaitu dengan cara menawarkan langsung kepada konsumen atau pembeli dengan berbagai komunikasi atau pendekatan kepada masyarakat untuk menawarkan keripik singkong matematika seperti dari tangan ke tangan dan seperti dari mulut ke mulut. Untuk media sosial, yaitu dengan mempromosikan produk yang dibuat melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, dalam perkembangan usaha yang dibuat, maka diperlukan tenaga pekerja yang bisa membuat dan memperkerjakan untuk membantu memproduksi supaya lebih banyak hasil produksi. Yang kedua, mempekerjakan orang di sekitar adalah yang berguna demi mengurangi angka pengangguran. Yang ketiga, dengan usaha keripik singkong ini dapat berkembang sehingga dapat memperdayakan atau mempekerjakan orang-orang di sekitar. Siapa membangun perekonomian masyarakat di sekitar. Tanpa adanya tenaga kerja dalam suatu usaha, maka usaha tersebut pasti akan kewalahan dalam memproduksi. Yang kelima, dengan banyaknya konsumen yang memesan, maka akan ada banyak produk yang dihasilkan demi memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk itu, dibutuhkan tenaga pekerja demi memaksimalkan produk yang dibuat. Kebutuhan dana usaha dan modal usaha. Dari setiap kelompok anggota kelompok, kami menyumbang 25.000.
Ini Frita menyumbang 25.000, Delia 25.000, Elizabeth 25.000, Andela 25.000, Anggrenita 25.000. Jadi total semuanya 125.000. Untuk kebutuhan dana usaha dan modal usaha. Yang pertama, 2 kumpul singkong 25.000, 2 bungkus bumbu balado 17.000, 1 liter minyak goreng 22.000, 5 liter minyak tanah 22.000, 3 butir telur 6.000, dan bahan-bahan yang lainnya itu 10.000. Jadi totalnya 102.000. Untuk materi yang selanjutnya saya mempersilakan teman saya untuk memaparkan materi. Baik, saya akan melanjutkan terkait dengan kebutuhan dana dan usaha dana dan modal usaha. Nah, dari penjualan keripik singkong kami mendapatkan atau pengemasan sebanyak 30 mika dengan harga 1 mika itu 55.000. Nah, dari analisis penjualan keripik singkong yang sudah terjual, ada 10 orang pemesan, dengan jumlah pesanannya itu mulai dari 1 mika sampai 5 mika. Nah, jadi total penjualannya dari penjualan keripik singkong yaitu 150. Nah, dari 150 itu dikurangi dengan modal awal yang kami belanjakan yaitu 102.000. Nah, keuntungan dari penjualan itu yaitu 48.000. Nah, kemudian 50.000 kami kembalikan untuk mengurangi modal awal yaitu dan sisanya itu tinggal 100.000. Nah, dari 100.000 itu untuk modal ke berikutnya, untuk usaha berikutnya. Nah, untuk modal berikutnya itu 123.000. 23.000 itu ditambah dari sisa pengumpulan modal awal yang dari kelompok kumpulkan sebanyak 25.000 per orang. Kemudian kita masuk pada aspek ekonomi. Aspek ekonomi ada 4 yang akan kita bahas, yaitu pertama penawaran dan permintaan. Nah, dalam penawaran keripik singkong dilakukan penawaran kepada konsumen agar dapat membeli produk, karena dengan cara menawarkan maka akan dapat pelanggan. Setelah itu keripik singkong yang sudah ditawarkan kepada konsumen dan sudah membeli maka akan ada permintaan dari konsumen yang memesan. Kemudian aspek pasar dan tenaga kerja. Keripik singkong yang sudah ditawarkan kepada konsumen maka akan ada permintaan. Maka dari itu akan ada ekonomi pasar yang harus dipenuhi oleh produsen atau usaha keripik singkong gitu. Kemudian dari banyak konsumen yang memesan dan ekonomi pasar yang harus dipenuhi, maka akan butuh tenaga kerja untuk membantu memproduksi sehingga dapat memproduksi lebih banyak lagi untuk memenuhi permintaan ekonomi pasar atau konsumen. Kemudian kita masuk pada uang dan harga dalam jangka panjang. Nah, uang dan harga tanpa dikelola dengan baik, maka usaha yang dijalankan tidak akan berlangsung lama karena uang tidak tahu jelasnya kemana dan harga barang selalu tinggi. Nah, uang merupakan hal yang tetap ada dalam usaha. Tanpa ada uang, produk tidak akan berjalan dan harga yang ditetapkan sama dari awal. Nah, harga yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan
supaya keripik dijual tidak terbuang, yang tidak terjual itu tidak buang percuma. Nah, karena itu harganya dikondisikan dengan keadaan supaya usaha ini berlangsung dalam jangka panjang. Kemudian sistem ekonomi Indonesia. Nah, sistem ekonomi di Indonesia itu menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Untuk itu, usaha keripik singkong disesuaikan dengan ekonomi Pancasila yang dapat menciptakan lahan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan yang mengikuti. Yang pertama itu, jajan keripik singkong merupakan makanan yang sudah banyak digemari oleh banyak orang dan disukai oleh banyak kalangan, mulai dari anak kecil sampai dengan orang dewasa. Kedua, dalam pemilihan ide usaha ekonomi kreatif, kelompok 8 memilih ide usaha ekonomi kreatif berupa keripik singkong yang diberi nama keripik singkong matematika balado atau disingkat dengan Kesika Balado, dengan bentuk kepemilikan usaha adalah bentuk firma. Ketiga, manajemen dan organisasi dalam ide usaha ekonomi kreatif keripik singkong balado ini dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Lanjut, yang keempat, sumber dana dalam usaha keripik singkong matematika balado yaitu berasal dari dana pribadi yang dikumpulkan oleh masing-masing anggota kelompok. Yang kelima, kegiatan dalam usaha keripik singkong matematika atau Kesika yaitu kegiatan produksi, pengemasan, sampai dengan pemasaran. Yang keenam, dalam pemasaran keripik singkong matematika balado dilakukan dengan cara mempromosikan di media sosial maupun dengan cara menawarkan produk secara langsung kepada konsumen. Yang ketujuh, manfaat dari Kesika yaitu sebagai sumber serat, sumber karbohidrat, protein tinggi, vitamin K, vitamin B kompleks, mineral penting, dan melancarkan pencernaan. Nah, adapun rekomendasi yang pertama, persaingan bisnis dan khususnya di bidang produksi jajanan keripik di Sumba Timur sudah sangat ketat, bukan hanya dengan sesama pengrajin singkong, bahkan dengan jenis makanan lain yang saat ini banyak berekreasi di Wengapu, Sumba Timur. Nah, Sumba Timur, yang kedua, Sumba Timur sebagai salah satu daerah wisata merupakan kota yang dipenuhi oleh masyarakat kreatif dan inovatif, sehingga dapat dengan mudah kita temukan berbagai jenis olahan makanan yang dapat dijadikan oleh-oleh makanan khas dari Sumba Timur seperti manggulu, kacang bawang, bawang keripik singkong, dan pisang, dan jenis olahan lainnya. Oleh karena itu, pemilihan usaha keripik singkong matematika harus dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas produknya agar dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang keempat, selain itu, pemilik usaha juga diharapkan dapat selalu memperluas jaringan pemasaran dan bila memungkinkan memperluas usahanya disesuaikan dengan permintaan konsumen. Yang kelima, untuk itu pemilik usaha juga perlu mengalahkan adanya riset dan development untuk meningkatkan mutu produk dan meningkatkan usahanya. Juga manajemen dalam usaha harus memperlihatkan lebih baik sehingga tercipta keteraturan dan profesionalisme. Kemudian kita masuk pada foto kegiatan kami selama kami membuat keripik singkong. Nah, mulai dari pembelian singkong, pengupasan singkong, proses pengirisan singkong, pembungkusan, penggorengan,